Ya, selamat siang sahabat Renyus. Kali ini sambutan dari Dr. Andas Aap tadi MBA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Saya nanya ke panitia, saya dikasih berapa menit nih? Berapa menit? Saya akan membahas 4 aspek. Pertama, kapan pemuda Pancasila dilahirkan? Kapan pemuda Pancasila masuk Banten? Apa yang sudah kami lakukan? Dan ada pesan untuk calon pengurus yang akan datang. Jadi, mohon maaf agak lama ini ngomong pada diri. Yang terhormat Bapak Arif Rahman, Sarjana Hukum, Sekjen Pemuda Pancasila, MPN tingkat nasional. Pak Untung, beliau ini bukan orang lain, beliau orang UNES. Bapaknya dari Desa Tegal, ibunya dari Kubang Moda. Jadi bukan orang lain. Kita bangga orang Pandeglang jadi sekjen di pusat. Beliau juga keseharian sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Untung, Kepala BPSDM Provinsi Banten, yang tempatnya kita gunakan hari ini. Beliau ini marganya Siregar, Pak. Saya punya sahabat dulu Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar. Itu, tapi kalau Pak Untung ini orang Sumatera Utara, istrinya orang Cimanggu. Cimanggu Pandeglang. Bangga kita, dulu Kepala BPSDM orang Pandeglang, sekarang istrinya orang Cimanggu. Untung terima kasih atas diizinkannya kami menggunakan tempat ini. Saya mohon berdiri, mantan pacar saya, Ibu Hajah Indrawati SPDMM. Ini Kepala BPSDM dari tahun 2015 sampai 2020. Sekarang pensiun, dan Pak Satir sekarang dia jadi anggota TK. Bukan tim khusus anti bandit, tapi tekanan batin ya. Pensiun. Pak Dandi, Pak Zuyanya yang saya hormati, saya pernah silaturahmi dengan Pak Dandi, terima kasih sudah datang. Kemudian Ibu Bupati Pandeglang yang selalu kalau ada acara selalu mengutus orang lain, selalu mewakilkan, tidak pernah hadir kalau diundang oleh Pemuda Pancasila. Bupati Pandeglang itu. Ya, ini wakilnya Pak Ed, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Pandeglang. Pak Arif ini juga orang UNES, orang Cigadeng. Kalau beliau mengenal Pemuda Pancasila sejak beliau jadi MP di Cimanggu dulu. Siapa ya dia? Dari Pak Kejaksaan, dari Kejaksaan, dari Polres, sahabat saya Pak Satir. Saya tanya kapan pensiun? Setahun lagi ya Pak. Ini calon TK lagi nih. Ketua MPW yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pujianto. Kita doakan beliau calon DPD RI. Mudah-mudahan berjani. Tulisan di sana, kita tidak saudara tapi lebih dari saudara. Kita boleh berbeda pikiran, tapi untuk milih DPD RI harus milih Pujianto. Setuju? Ketua P2C dan sekretaris Pak Mustafirin dengan Pak Lukman, mana tadi Pak Lukman? P2C itu pembina pemberdayaan cabang. Jadi Pak Mus ini membawahi 2 cabang, Lebak dan Pandeglang. Jadi kalau kami nakal, beliau yang lapor ke Pujianto dan kami dipecat. Kita ke materi. Ada yang terlupa. Saya lihat sahabat-sahabat saya para kepala desa nih hadir lebih dari 40 orang. Selamat datang dan mudah-mudahan kedepannya bergabung dengan Pemuda Pancasila, Pak. PNS kepala desa boleh gabung di Pemuda Pancasila, kecuali TNI, Polri dan Jaksa yang tidak boleh. Ya, kalau di parpol lurah tidak boleh, tapi kalau di Pemuda Pancasila karena ormas boleh. Jadi 326 kepala desa kenapa tidak masuk Pemuda Pancasila? Setuju apa saudara? Lurah Surya setuju? Oh gitu kan? Takbir. Mana masuk Pemuda Pancasila? Ikut saja.
Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dhani mohon izin. Pemuda Pancasila kenapa lahir? Kita tahu kemerdekaan tahun 45. Tahun 48 pemberontakan PKI di Madiun Musyok. Tahun 55 ada pemilu. Pemilu yang multi partai. Pemenang pertama adalah PNI. Kedua apa? Tahun 55. Siapa yang tahu? Wah, harus ditata lagi nih. Apa? Yang kedua Masuki. Yang ketiga NU. Yang keempat PKI. Soekarno didampingi, didekati oleh kelompok-kelompok Marxis, Leninisme, Stalinisme didekati. Hingga sistem pemerintahan kita kacau. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan macam-macam. Beberapa tokoh militer berbisik ke Pak Karno, tolong Pak, kalau negara mau akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Maka tanggal 5 Oktober tahun 59, Pak Karno mengeluarkan dekret yang disebut dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Untuk mengamankan itu, Panglima Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, Brigjen Sukendro, Brigjen Aminyan Bayu, Brigjen Sadikin Muhammad Nasruddin, dan beberapa tokoh militer Angkatan Darat membuat barisan namanya IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Kenapa harus lahir IPKI? Khawatir undang-undang yang sudah kembali ke 45 dirubah lagi oleh kepentingan kiri dan kanan. Kenapa kiri? Karena ada kepentingan Marxisme, Leninisme, dan Stalin. Bahkan ada Von Trotsky masuk. Kenapa ekstrem kanan? Karena ada dulu yang masih berusaha menitipkan pasal-pasal dalam Jakarta Charter, Piagam Jakarta ke dalam Pancasila. Nah, makanya dibuatlah IPI. IPI membuat barisan pemuda namanya Patriot Pancasila yang sekarang bernama Pemuda Pancasila. Jadi kalau bertanya, dulu mana kait-kait dengan Pemuda Pancasila? Organisasi pemuda paling tua adalah Pemuda Pancasila dan Ansor di Republik Indonesia. Yang kedua, kapan Pemuda Pancasila masuk Banten? Tahun 82 Pak En, saya waktu itu Ketua KSMB, Kelompok Studi Mahasiswa Banten di Bandung. Saya mewakili DPC Pemuda Pancasila Lebak ikut Pusca tahun 82 di Bandung. Alhamdulillah Pak Yanto Ketua Formatur, saya Sekretaris Formatur, anggota Formaturnya Ketua DPC Sukabumi, Cirebon, dan Purwakarta. Kami melahirkan pemimpin. Kenapa kami pilih Saudara Bakti Sujana? Karena di belakangnya ada TB Bakti Sujana. Setelah itu TB Dasar Pramana orang sakti. Jadi Pemuda Pancasila Jawa Barat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu dipimpin oleh putra-putra Banten. Ada TB, ada. Tahun 82 saya diberi mandat untuk membentuk Pemuda Pancasila di Provinsi Banten. Di Banten baru terbentuk di Kabupaten Tangerang. Waktu itu belum ada Kota Tangerang, belum ada Tangsel. Ketuanya Saudara Roni Mati. Saya datang ke Serang, Saudara Lulu, saya minta untuk jadi ketua Pemuda Pancasila Serang. 5 kali kami datang karena 5 kali dia menolak. Yang membawa bendera Pemuda Pancasila ke Banten saya dan almarhum di waktu sekarang. Lulu 5 kali menolak. Baru setelah Dandretnya Asep Sampurna, baru dia menerima. Kemudian Asep Sampurna jadi bupati dan jadi wakil gubernur. Saya bentuk di Lebak, yaitu Saudara Odi. Ada orang Bakas Lebak di sini. Ketuanya itu Saudara Odi, Adi Wadana Ali Supardi. Yang anaknya sekarang nyalon Nasdem Provinsi Saudara Ucup Supriyadi. Karena orang Ones beliau orang Ones Solo. Jangan cukup wah Supriyadi. Nah, Pandeglang saya pegang. Tapi kata Pak Dhani, kalau jadi pemimpin harus siap dengan ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Betul Pak. Kami punya posko di Cekek 5 kali telah dicabut kehilangan. Karena di situ ada Komsurat, organisasi pemuda independen. Golkar tidak suka waktu itu Pak. Ya, kan pemuda masih
5 kali Pak Pelan dicabut. Nyari duitnya Pak Dandi, Pak Sekjen. Selama saya mimpin Pemuda Pancasila dari tahun 86, tidak pernah ada bantuan seperak pun dari MPW, dari Bupati Pandeglang, tidak pernah. Kenapa? Karena Pemuda Pancasila itu organisasi yang dibenci oleh bupati, oleh semua pihak. Tapi dibutuhkan lurah-lurah lang deui sing seueur golaskan. Saya merasa tersanjung, terus terang. Pak Dandim datang sendiri. Berapa puluh kali kami mengadakan kegiatan. Dandim selalu mewakilkan, Kapolres mewakilkan, Bupati mewakilkan. Hanya 2 yang tidak bisa diwakilkan. Naon? Hiji nyopot duit, 2 mereka pemajikan. Ya, baru kali ini Forkominda Pak Dandim hadir sendiri. Padahal mohon maaf, Pemuda Pancasila ini sangat potensial di Pandeglang. Kita membentuk 35 kecamatan, 339 desa, 10 lembaga, Pemadam Timah Pidana, Sri Kandi, Satuan Pelajar Mahasiswa, Tani Nelayan, Buruh, BPPH, Badan Penyuluhan Hukum, 10 kita bentuk. Kita ini seperti ayam hutan, hidup di Pandeglang tapi tidak pernah diaku. Bupati, tolong sampaikan ke Bupati, jangan turun pada saat mau pemilu saja. Hari ini wajib turun dia. Betul? Memakai kamu keluarga naik kahayang ulah begini. Setuju? Lah ini yang begitu kan jauh hati ya. Saya dulu tukang demo di Bandung. Saya, Heri Ahmadi, Jul Caniago, David Yapitulmu, turun berdemo. Dulu kan ditangkap, oleh Kodim Pak. Sekarang ngedemo dikawal polisi. Malah mau diasupkan ke data ke Sumatera 37, plus keluar udah botak. Keluar berdemo dikawal. Nah makanya saya lihat ini Pemuda Pancasila ada niat untuk naik haji, tapi tidak punya uang. Setuju? Saya mau ngajarin. Nanti atur oleh ketua MPC yang baru. Kita manasik haji. Ya, kita wukuf di alun-alun Pandeglang. Kita malam jumroh ke pendopo. Kita tawaf di gedung Bupati. Kita saing bolak-balik Bupati DPR. Beres tahajud. Setuju? Ya. Iya, kita wukuf malam jumroh. Nah, toa saing bolak-balik DPR dan gedung Bupati baru mengkotakkan dulu. Ya. Coba saya kali Pemuda Pancasila tawaf wukuf di Pendopo. Tapi lihat dulu kalau Pak Dandim sedang bertugas ke Bandung. Ya kan? Nah, terakhir saya Pak Dandim mengundurkan diri, tidak mencalonkan diri kembali karena saya membawa bendera Pemuda Pancasila di Pandeglang ini dari tahun 86 sampai sekarang berapa? 37 tahun. Dalam kurun waktu itu pernah terisi oleh 2 pimpinan, yaitu almarhum Pak Umar Bajri 1 periode dan Pak Sony Iksan 1 periode. Selebihnya oleh kita. Umur saya sudah 64 tahun, sudah melebihi umur Nabi Muhammad SAW. Jadi salah kalau saya tetap mimpin MPC. Tapi kalau saya pimpin pejuang Siliwangi di pusat, nggak apa-apa Pak Sekjen. Nah, kepada calon ketua siapapun orangnya saya titip 8. 1. Berlakulah seperti air. Karena air tidak pernah dari bawah naik ke atas, tapi dari atas selalu turun ke bawah. Jadi pemimpin harus turun ke anak buah. Air selalu memberi kesejukan, menghilangkan dahaga. Dan air bisa dijadikan media untuk pengobatan pada nih. Umpamanya Pak Edgring tahu lalu gitu. Siapa yang bisa jin-jin juri kandang setan gusur ka kubur kandang ka makam. Ieu pagawean pemerintah di Pandeglang kabeh dicari lembah. Jadi
Air itu bisa menyedihkan. Tolong nanti calon ketua MPR harus seperti air. Yang kedua, harus seperti angin. Lubang sekecil apapun, angin akan masuk. Masalah sekecil apapun anggota Pemuda Pancasila, ketua MPC baru harus tahu. Karena kita tahu Pemuda Pancasila bukan lulusan pesantren. 2 orang anggota Pemuda Pancasila sekarang tidur di hotel Prodeo. Ya, saudara Arif dengan saudara Soma. Bibi. 3 anggota Pemuda Pancasila lagi pesantren, Pak. Katanya kenapa kamu Islam? Kamu Islam? Ingat salat telah mengenai musibah. Salah. 3 orang lagi pesantren, Insya Allah. Karena kata Pak Karno, jangan pernah berpikir ingin jadi pemimpin kalau tidak pernah masuk penjara. Kata Yusuf, Nabi Yusuf, 13 tahun di penjara, keluar jadi gubernur Mesir. Mudah-mudahan mereka keluar jadi lurah. Tapi lurah yang belum masuk, mudah-mudahan segera masuk. Yang ketiga, saya minta bersifat api. Api itu bisa menghalalkan barang haram. Daging sapi mentah haram, daging kambing mentah haram. Ketika dimasukkan ke api, digoreng, dipanggang atau dikukus, jadi matang. Barang haram menjadi halal. Jadi ketua DPC yang lain kudu bisa ngarubah haram jadah jadi sajadah. Paham? Yang keempat, jadilah seperti tanah. Orang kencing di tanah, meludah di tanah, jalan di tanah, pakai mobil juga melewati tanah, tapi tanah tidak pernah murka. Air kencing ke tanah, disedap, dimakan oleh akar, disalurkan ke tumbuhan, dijawab oleh buah-buahan. Kebencian tidak akan hancur oleh kebencian, tapi akan luluh oleh kecintaan. Terus kata, yang kelima, kalian harus calon ketua MPC harus seperti bulan, muncul di saat orang kegelapan. Ketika anak buah anggota ada masalah, turun pimpinan, selesaikan masalah itu. Seperti bulan yang muncul di saat malam hari, tidak pernah muncul bulan muncul di siang hari. Jadi harus seperti bulan. Yang keenam, harus seperti bintang. Ada orang Labuan nggak di sini? Berapa Bang? Kalau Anda di tengah laut, Anda tahu timur, barat, selatan, utara, dari mana? Siapa yang menunjukkan? Bintang. Jadi pemimpin harus bisa mengarahkan kemana arah tujuan anggota yang dipimpin. Seperti bintang, paham? Yang keempat, yang ke-7, seperti matahari. Nonton sikit udah ada, sikit. Lain, apa udah bikin itu? Kacapi. Kacapi dimakan biji. Pernah nggak biji kecapi tumbuh dalam perut? Kurang gimana surupnya yang ada dalam perut? Walaupun makanan serbuk banyak dalam perut, kacapi tidak akan tumbuh tanpa sinar ultraviolet dari matahari. Dan matahari tidak seperti pemimpin yang sekarang. Matahari tidak pernah bohong karena dia selalu muncul di pagi hari dan tenggelam di sore. Nah, pemimpin Polri mah putih mengoyangkan yang banyak. Ya kamu sudah menang tender dibatal. Ayo, karena itu fakta kan. Ada orang pinjam ke saya duit 30 juta untuk jadi kasih. Ada orang pinjam ke saya duit 50 juta untuk jadi kepala puskesmas. Ya, ini fakta. Coba pemuda masyarakat cari cimbe, kepung bener nopo. Siap tak? Paling dihukum. Ya. Yang terakhir, karena kasihan pada Andi. Yang terakhir ini, Anda harus seperti ikan di lautan. Ikan kencing di tempat air yang asin, buang air besar di tempat air yang asin, hidup di tempat air yang asin, ya kan? Terus makan di tempat air yang asin. Tapi ketika kamu ngambil air ikan laut, gak ada yang rasanya asin. Ya, artinya pemuda Pancasila Pandeglang harus bisa hidup mandiri, profesional di tengah pemerintah yang korup. Kita tahu yang korup di Pandeglang
didukung, pemuda Pancasila dukung hulu. Dukung. Di Samangga. Gara-gara main layangan, aduh kan hulu nah. Nuri itu 11 jahitan, pemuda Pancasila kan tahu, tapi dihukum. Ya. Coba di Pandeglang ada koordinator proyek, coba selidik itu. Berapa setoran itu? Terakhir, tambahan. Saya mohon berdiri, 1 Rika Kartika Sari, 2 Nopi Sucitra, 3 Bedi Ubed, 4 Pak Sekjen, kelima Pak Arif, mohon berdiri dengan segala hormat Pak Arif. Nah, ini Pak Arif ini nyalon DPR RI dari Partai Nasdem. Haram pemuda Pancasila tidak mendukung beliau. Setuju? Siap? Target beliau hanya 100.000 Pak di Pandeglang. Silakan Pak Arif. Ini Pak Wijanto, ini nyalon DPD RI. Gimana? Nah ini, tolong didukung. Ibu Rika mana? Rika Kartika Sari nyalon. Hari ini dia 2 periode jadi DPR dari Partai Gerindra. Dapil Pandeglang 3, 6 kecamatan, 58 desa. Karena pindah ke Nasdem, hari ini beliau sudah tidak jadi DPR lagi. Hidup itu pilihan. Tibatan nyeri hati, mari nyeri perih. Saya ingat dongeng Ustaz kawin itu ya, kawin tangga. Kawin yang jawara. Minta talak sama boleh ditampilin. Pindah kan lurah musuh cuma gubernur main pakainya pindah deh ke Ustaz. Alhamdulillah nggak minta talak juga no jadi nggak dimaksud kentir susu pakai naspek di sini nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Mana tadi Uban nah ini Uban calon DPR kamu pakai dapil 1 partainya P3 partai apa? Syaratnya kudu lebih syarat, kita can pernah syarat. Kopi mana kopi? Nah itu aja yang disampaikan. Kangen saya Pak Dandim, udah lama saya tidak bicara. Tapi yang jelas Pak Dandim begini, Pak Satir dari Kejaksaan. Ini satu anugerah, satu kebanggaan. Forkominda tidak mewakilkan. Tolong Pak Ben. Kalaupun beda jalan dengan Dinyati, dengan Irna Narulita dalam momentum seperti ini harus hadir. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Dilanjutkan dengan penyerahan LPJ kepada Sekjen MPN Pemuda Pancasila. Tambahan Pak Sekjen, kami selama dari 2019 sampai 2024 satu kepemimpinan kami mencatat semua kegiatan dan itu tercatat dalam 700 lembar. Dalam kesempatan ini saya minta Pak Espan